Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang suci, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa menyempurnakan pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh, dan ditambah dengan menunaikan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan kita selalu berdoa dan meminta untuk bisa sebanyak mungkin dipertemukan dengan bulan suci ini, sehingga kita dapat memperbanyak bekal kita untuk kelak nanti bertemu dengan Sang Al-Khaliq, pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rabb pemilik alam semesta ini yang menghidupkan dan mematikan kita, dan kita tidaklah kembali ke sisi Allah kecuali dalam keadaan Allah ridha kepada kita dengan amal soleh dan amal baik perbuatan yang kita lakukan selama di dunia ini. Dan kita juga selalu berdoa dan meminta kepada Allah untuk kita diberi kemudahan di dalam melaksanakan segala kebaikan, melaksanakan segala amal soleh, melaksanakan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberi kekuatan untuk menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan bagi kita semua para hamba musim-musim kebaikan, yang dengan tujuan musim-musim kebaikan ini, ketika seseorang beramal soleh di dalamnya, bisa terangkat derajatnya karena dilipat gandakan pahala di musim kebaikan tersebut, dan dihapus segala kesalahan dan dosa, baik kesalahan dan dosa yang kita laksanakan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, di mana Allah bukakan bazar ampunan di bulan-bulan baik ini. Dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memuji kepadanya dengan pujian yang paling sempurna kepada Rabb yang pemberiannya berlimpah dan sangat banyak sekali. Dan kita semua bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb pemilik alam semesta, baik pemilik bumi maupun langit ini. Dan kita juga bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya sebagai manusia terbaik, manusia termulia yang Allah utus ke dunia ini untuk menjadi suri toladan dalam kita melaksanakan ketaatan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, tanpa terasa bulan suci Ramadan sebentar lagi akan datang menghampiri kita, sebuah musim yang agung dan mulia, di mana dilipat gandakan amal baik seseorang hamba, amal soleh seseorang hamba di dalamnya, dan ditinggikan derajat-derajat kita
diampuni segala dosa, dan bulan ini adalah merupakan sebuah bulan yang akan menjadi wadah tempat untuk kita di-training, dididik untuk menjadi manusia-manusia yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenal terhadap kewajiban dirinya sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan. Sebuah bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan bulan ini atas bulan-bulan yang lainnya dan atas zaman dan waktu yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Ini sudah merupakan sebuah kekhususan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini, di mana bulan Ramadan ini adalah merupakan sebuah bulan yang diturunkan di dalamnya apa? Al-Quranul Karim. Yang Al-Quran ini berfungsi sebagai apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk bagi manusia yang ingin mencari kebahagiaan dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat nanti. Wa bayyinati minal huda, dan penjelasan bagi petunjuk itu sendiri, wal furqan, dan pembeda, supaya kita sebagai manusia memiliki barometer untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang perintah Allah untuk diikuti dan mana larangan Allah yang harus kita jauhi, supaya kita tahu. Dan semua itu tidak kita lakukan kecuali dalam rangka untuk mencari, sekali lagi, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang sahih muttafaqun alaih, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila telah masuk bulan suci Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan rahmatnya yang begitu besar kepada para hambanya di bulan suci ini. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, futihat abwabur rahmah, dibuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ini adalah merupakan tanda akan dilipat gandakannya pahala amal soleh seorang hamba di bulan suci ini, lebih dari bulan-bulan yang lainnya. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Ini adalah merupakan pertanda Allah Subhanahu wa ta'ala membuka bazar ampunan bagi hamba-hambanya yang siap untuk kembali ke jalannya, bagi hamba-hambanya yang siap untuk merendahkan diri, tunduk dan patuh, mengakui segala kesalahan untuk kembali bertobat dengan taubat yang nasuha. Wasuffidatis syayatin, dan Allah belenggu para syaitan. Di sini dijelaskan maksud dibelenggu para syaitan oleh para ulama. Ada sebagian yang menjelaskan dibelenggunya para ulama, dibelenggunya para syaitan ini adalah secara zahir hadis memang dibelenggu. Cuma keluar pertanyaan, loh kalau setannya dibelenggu, kenapa di bulan puasa masih banyak orang yang terjatuh kepada maksiat? Yang perlu kita ketahui, kalau setan tidak ada, yang mereka tidak berputus asa untuk mengganggu manusia, kalau misalnya tidak ada, manusia itu sendiri memiliki hawa nafsu. Yang syaitan itu datang mengganggu manusia melalui jalan hawa nafsu manusia tersebut. Jadi hawa nafsu saja
bagi manusia sudah cukup untuk menggelincirkan dirinya kepada perbuatan maksiat. Dan ada yang mengatakan para ulama bahwa maksud daripada sufidatis syayatin, dibelenggunya para syaitan ini, maksudnya apa? Jam kerjanya syaitan ini berkurang di bulan suci Ramadan, atau pasarannya ini turun. Kalau di luar bulan suci Ramadan, dalam satu hari dia bisa dapat pasaran, menjebloskan manusia dalam perbuatan maksiat. Ada yang bisa 20 orang, ada yang bisa 30 sampai 50 bahkan lebih. Tapi di bulan suci Ramadan sepi pasaran, ngajak manusia untuk berbuat, omsetnya turun. Untuk menjebloskan manusia dan menggelincirkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ini omsetnya menurun. Penghasilannya menurun. Kalau manusia justru malah tambah berkah karena semakin dekat kepada Allah, hatinya itu semakin condong di hari-hari kebaikan dan bulan mulia ini untuk menyongsong melaksanakan amal soleh. Tapi para setan merasa sedih karena tadi itu penghasilannya berkurang, omsetnya menurun di bulan suci Ramadan, sehingga mereka seperti dibelenggu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bulan puasa ini adalah sebuah bulan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalamnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh keimanan dan dia laksanakan amal ini karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah merupakan tempat bagi manusia untuk menghapus dosa-dosa. Ini perjalanan per tahun. Allah sediakan pintu dan jalan kebaikan dengan melaksanakan ibadah puasa, yang antara satu puasa Ramadan dengan puasa yang lainnya adalah merupakan tempat untuk menghapus dosa. Kemudian Allah jadikan sarana dan tempat untuk menghapus dosa yang sifatnya mingguan, satu Jumat dengan Jumat yang lainnya, dengan kita berdiri melaksanakan sholat Jumat. Kemudian Allah jadikan yang sifatnya jaraknya dalam satu hari dipisah dengan jam, yaitu satu sholat dengan sholat yang lainnya, adalah merupakan tempat untuk menghapus dosa. Banyak sekali jalan kebaikan ini untuk Allah bukakan bagi hambanya. Tinggal kita siap untuk menyongsong dan melaksanakan segala kebaikan ini, atau kita lalai dan bermalas-malasan, dan kita sendiri yang akan rugi. Kemudian dijelaskan juga di samping berpuasa, Rasulullah juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berdiri melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, sholat taraweh, karena taraweh juga tahajud, dengan penuh keimanan dan tidak mengharap kecuali pahala dan pujian dari Allah semata, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebuah kemuliaan yang tidak boleh disia-siakan. Bulan ini adalah bulan yang Allah khususkan pahalanya itu bagi hamba-hambanya khusus. Allah akan berikan langsung tanpa batas. Kalau ibadah-ibadah yang lain, Allah janjikan takaran pahala yang akan didapatkan. Kalau dalam listrik itu di Indonesia kan, kalau orang mau nikahan, kalau di Saudi kan memang listriknya mayoritas low watt di sini. Tapi kalau di Indonesia kan karena listrik lebih mahal, ya kan, jadi ada batasnya. Nah, kalau biasanya mau ngadakan resepsi pernikahan atau apa, izin ke PLN untuk low watt. Nah, untuk puasa secara khusus ini pahalanya
los, mengucur, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang muttafaqun alaih. Beliau berkata, kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam yang muslim jelasnya itu dipersembahkan kebaikannya bagi diri mereka. Kebaikannya akan kembali kepada diri mereka sendiri. Dan secara zahir pun orang yang beribadah dia akan mendapatkan derajat mulia. Enggak ada dalam sejarah orang beribadah terus menjadi orang yang jelek di mata manusia, apalagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Manfaat kebaikannya akan didapatkan oleh dirinya baik di dunia nanti ataupun di akhirat nanti. Yudha'aful hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan yang dilakukan oleh hamba tersebut, amal soleh yang dilakukan oleh hamba tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kebaikan dengan 10 kali lipat. Ila sab'umi'ati dhi'fin. Dari 10 sampai 700 kali lipat. Ini setiap kebaikan yang dilaksanakan. Apalagi dilakukan di bulan suci Ramadan. Tapi tentang puasa ini Allah secara khusus berfirman dalam hadis qudsi, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, amal itu adalah untukku, wa ana ajzibihi, dan aku yang akan membalasnya. Tidak ada takarannya, terbuka. Pahala akan terus mengucur kepada pelakunya tanpa dibatasi. Artinya bukan hanya 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat, terus Allah bukakan pahalanya. Karena amalan secara khusus ini adalah untukku, dan aku yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, di mana seseorang hamba melaksanakan ketaatan karenaku, karena mengharap pujian dan pahala dariku, plus ditambah dia meninggalkan makan dan minumnya, dia meninggalkan syahwatnya karenaku. Padahal makan dan minum adalah merupakan fitrah manusia. Melampiaskan syahwatnya kepada wanita yang dihalalkan baginya, istrinya, adalah merupakan fitrah manusia. Tapi ketika melaksanakan ibadah puasa menjadi haram kan, dalam jangka waktu sementara, dan ditinggalkan. Karena siapa kita melaksanakan hal tersebut? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu lis-shaimi farhatan, kata Rasulullah SAW, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrih, kebahagiaan ketika dia berbuka setelah seharian penuh menahan dari rasa lapar, dahaga, dan menahan syahwatnya. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini adalah merupakan janji Allah, di mana hamba-hambanya yang beriman akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak nanti. Semoga kita bisa menjadi manusia yang mendapatkan 2 kemuliaan ini. Wala khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Bau yang keluar dari mulutnya manusia yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan lebih baik, lebih mulia, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari baunya misik, minyak misik, minyak kasturi, termasuk minyak yang paling mahal. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan puasa ini
yang mana secara keseluruhannya adalah merupakan bulan mulia, hari-harinya secara keseluruhannya adalah merupakan hari-hari yang mulia, maka kemuliaannya semakin bertambah dengan adanya sebuah malam yang disebutkan bahwasanya malam tersebut adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Sebuah malam yang kemuliaannya apabila seseorang melaksanakan sebuah amal soleh bertepatan dengan malam tersebut, melaksanakan ketaatan kepada Allah bertepatan dengan malam tersebut, maka dia seperti mendapatkan pahala, mendapatkan kenaikan derajat layaknya seorang yang beribadah selama 1000 bulan, 85 tahun, yang umur kita belum tentu mencapai kepada hitungan tersebut. Yang mendirikan sholat malam bertepatan dengan malam tersebut, maka dia seperti seseorang yang mendirikan sholat malam selama 85 tahun dalam kehidupannya. Yang bersedekah bertepatan dengan malam tersebut seperti seseorang yang bersedekah dan mendapatkan pahala sedekah selama 85 tahun. Yang memuliakan kedua orang tuanya secara umum dari hari-hari kehidupannya, kemudian secara khusus di malam tersebut dengan khidmatnya dan baktinya kepada kedua orang tuanya, dia mendapatkan pahala seperti berbakti selama 85 tahun, seluruh amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang barang siapa diharamkan untuk bisa mendapatkan kebaikannya, maka sungguh dia telah menjadi orang-orang yang merugi. Dan barang siapa diberikan taufik, ketepatan untuk bisa menghidupkan malam tersebut dengan mendirikan sholat, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, berdoa, maka dia telah mendapatkan kemuliaan, keagungan, kenaikan derajat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Yang Rasulullah sabdakan juga di dalam hadisnya yang muttafaqun alaih, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berdiri melaksanakan qiyamul lail, salat malam bertepatan dengan Lailatul Qadar tersebut dengan penuh keimanan dan tidak mengharap kecuali pahala Allah Subhanahu wa taala, maka apa balasannya? Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bulan ini adalah merupakan sebuah bulan kedermawanan, untuk melatih kedermawanan seorang muslim, seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana apabila kita bisa memberikan buka atau mengajak buka saudara kita, khususnya orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang kehidupannya di bawah kita, orang-orang fakir miskin, maka kita bisa mendapatkan pahala seperti pahala yang dilakukan oleh orang yang kita ajak berbuka. Dan bukan itu saja, atau mungkin kita ingin mendapatkan pahala lebih. Di samping kita mengajak berbuka, kita juga menyambung tali silaturahmi. Plus orang yang kita ajak untuk menyambung tali silaturahmi ini adalah merupakan teman dekat orang tua kita, yang ini adalah merupakan salah satu cara untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya saat mereka telah meninggal, dengan menyambung tali silaturahmi kepada keluarga orang tua kita, paman-paman kita, bibi-bibi kita, orang-orang yang dulu dekat dengan orang tua kita dari teman-temannya.
kita sambung tali silaturahminya, plus kita ajak berbuka. Apalagi mungkin dia adalah orang yang nggak punya, Allahu Akbar, lebih berlipatlah lagi pahala. Tapi intinya kita dilatih untuk menjadi orang yang dermawan. Bagaimana kita mengajak saudara kita untuk ikut berbuka bersama. Kita yang memberikan makan kepada mereka. Dan kita akan mendapatkan pahala seperti pahala yang dilakukan oleh orang yang kita ajak berbuka tadi, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Bulan ini adalah merupakan bulan, saudaraku sekalian, yang apabila seseorang melaksanakan umroh di dalamnya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji. Tapi bukan berarti nggak usah haji. Cukuplah tak haji, umroh saja sudah seperti haji. Pahalanya seperti haji, tapi tidak mencukupi kewajiban haji. Tapi orang yang menunaikan ibadah umroh di bulan suci Ramadan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji. Sebagaimana disabdakan oleh hadis Nabi SAW, fa umratun fi Ramadan taqdi hajjatun au qala hajjatun ma'i. Bahwasanya berumrah di bulan suci Ramadan itu seperti melaksanakan ibadah haji, mendapatkan pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji atau berhaji bersama Rasulullah. Siapa yang nggak pingin haji dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Disebutkan dalam lafadz lain, ya kan, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, fa idza jaa Ramadan fa'tamiri, apabila datang bulan suci Ramadan maka berumrahlah. Fa inna umrata fihi ta'dilu hajjah, karena umrah yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini pahalanya menyamai seperti amalan ibadah haji. Ini sebuah kemuliaan yang sangat besar, dan kemuliaan ini tidak dikhususkan hanya pada 10 hari terakhir. Artinya umrohnya cuma 10 hari terakhir, atau di malam-malam yang ganjil, atau di malam 27 sehingga terjadi kepadatan. Tidak. Kemuliaan umroh, pahala umroh di bulan suci Ramadan seperti ibadah haji ini dimulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, terbuka kapan saja kita bisa melaksanakannya. Dari mulai awal sampai akhir Ramadan. Bulan suci ini adalah merupakan bulan yang dibukakan kebaikan di dalamnya, dan bulan yang dilatih, seperti tadi saya katakan, kedermawanan seorang hamba dengan disupport untuk bisa menjadi orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dermawan. Nggak ada manusia yang bisa menandingi kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila datang bulan suci Ramadan, maka kedermawanan Rasulullah SAW itu lebih. Bahkan dikatakan dalam hadis, ya kan, kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai diibaratkan lebih cepat daripada ar-rihil mursalah, angin yang dihembuskan. Saking semangatnya Rasulullah SAW untuk, ya kan, berderma, bersedekah, dan semakin semangat dan semakin banyak untuk berderma dan bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Jadi kalau kita mau bicara tentang kebaikan, kemuliaan, amal soleh yang bisa kita tunaikan dan dilipat gandakan amal pahala kita di dalamnya, itu sangat banyak sekali. Dan semua ini tersedia, terbuka. Tidak ada pilih kasih, orang kaya melakukannya ini, kalau yang miskin melakukannya itu, enggak ada. Semuanya terbuka. Yang kaya, yang miskin, pesek, mancung, hitam putih, bisa berlomba-lomba secara bersamaan untuk melaksanakan amal soleh di bulan mulia. Kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Allahumma a'inna fi hadha syahril karim ala ta'atika ya Rabb, waj'alna mimman samahu imanan wa ihtisaban wa qama layalihi imanan wa ihtisaban ya Rabbal alamin. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa semoga Allah bisa memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita, semangat untuk melaksanakan ketaatan di bulan yang mulia ini dan menjadikan puasa kita sebagai puasa yang kita lakukan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan malam-malamnya kita dirikan dengan melaksanakan sholat malam yang kita tunaikan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala semata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.